Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun berada. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Teteng Tian. Masih bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Pada suatu ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan dan semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawabnya, mereka adalah yang mengikuti aku dan sahabatku. Hadis riwayat Tirmidzi 2641. Nah, ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah itu sendiri, bahwasanya umat Islam ini akan terpecah menjadi beberapa golongan. Bahkan di situ Rasulullah menyampaikan sebagai 73 golongan, dan semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Nah, di zaman ini, di zaman sekarang kita ini memasuki awal daripada tahun 2025, bahwasanya dari tahun-tahun sebelumnya itu kita lihat sendiri bahwasanya di agama Islam itu sendiri ini ada sekali banyak yang namanya golongan. Dan ini sudah ada peringatan dari Nabi Muhammad bahwasanya terpecah umatnya menjadi 73 golongan yang semuanya akan masuk neraka, dan kecuali hanya satu golongan saja, yaitu golongan yang mengikuti Rasul dan mengikuti sahabatnya. Nah, kita ketahui di zaman sekarang itu berbagai banyak sekali golongan. Anggap saja ada, ibaratnya ada golongan plat hijau, plat merah, plat kuning, plat biru, dan masih banyak sekali lagi. Artinya, apapun golongannya, apakah golongan ini mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan dan para sahabat sampaikan atau tidak? Karena selain yang tidak mengikuti Rasul dan para sahabatnya, itu dipastikan golongannya masuk neraka. Nah, terus bagaimanakah caranya kita mengikuti Rasulullah? Seandainya Rasulullah ada di hidup zaman ini, mungkin kita akan lebih mudah mengikutinya. Karena apa? Karena kita hidup secara langsung berinteraksi. Tinggal mengikuti sami'na wa ata'na, itu gampangnya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu.
kita ketahui bahwasanya setiap rasul diturunkan di dunia ini, dunia dalam keadaan jahiliyah. Dan setiap rasul diturunkan di dunia ini pasti tidak mudah diterima oleh umatnya di zaman itu. Nah, apalagi sekarang mudahnya kita mengakui rasul yang sebelumnya, tetapi ketika kita hidup sezaman dengan rasul itu sendiri, belum tentu kita masuk dalam golongan umatnya. Karena apa? Rasul itu ketika diturunkan di alam dunia itu selalu ditentang para umatnya. Dianggapnya Rasulullah Muhammad itu sendiri, beliau dianggapnya apa? Seorang penyihir, seorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kemudian seorang yang ahli sihir dan sebagainya. Makanya tidak mudah orang untuk mengakui rasul di zamannya rasul. Kita saja sekarang kalau di zamannya rasul mengakui saja. Padahal seandainya kita hidup di zaman rasul, belum tentu. Karena apa? Seorang rasul, Nabi Muhammad contohnya, beliau diturunkan di alam dunia untuk membawa ilmu tauhid, untuk menyampaikan kepada umat yang lainnya. Kemudian yang paling utama penentangnya adalah ada dua tokoh, di antara lain adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, kira-kira seseorang yang menolak ketauhidan yang dibawa Rasulullah Muhammad itu memiliki tauhid atau tidak? Tentunya seseorang yang menolak ketauhidan Nabi Muhammad pada zaman Nabi Muhammad tersebut, pastinya seseorang itu pun memiliki tauhid atau keyakinan sebelumnya. Artinya seorang yang disebut dengan Abu Jahal atau Abu Lahab itu pun ternyata seorang ahli ilmu di zaman itu. Makanya tidak mudah menerima ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, begitu juga rasul-rasul sebelumnya, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua selalu ditolak atau ditentang oleh umatnya ketika turun dalam meluruskan ajarannya umat di zaman itu. Nah, kemudian di akhir zaman ini, apakah kita tidak kebagian rasul? Sedangkan rasul itu utusan Allah. Nah, jika Allah itu nur, maka utusannya adalah nur. Dan nur ini menempati seorang wadah manusia yang disebut dengan utusannya. Contoh pembawaan nur atau utusan Allah, nur yang turun dari Allah Ta'ala adalah contoh Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan juga Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi di alam dunia ini adalah wujudnya manusia, tapi dibaliknya ada nur atau disebutkan kerasulan atau utusannya Allah. Jadi berbeda dengan nabi atau rasul. Rasul itu adalah ibaratnya ini adalah potensi ketuhanan atau nur yang turun dari bersama. Nurun ala nur ya'dilahu linurihi mayasa. Nah, artinya Allah selalu menghampiri alamnya manusia, selalu memakai seorang utusan manusia yang ini membawa nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Nah, tidak mungkin kita tidak mengakui Rasulullah atau utusan Allah jika kita mengakui Allah Ta'ala. Karena Rasulullah itu adalah nur atau sinarnya. Ibarat matahari itu, kita mengakui matahari pasti mengakui sinarnya, karena sinar ini bersumber daripada mataharinya. Jadi tidak mungkin kita mengakui matahari tanpa mengingkari sinarnya. Itu sama saja menganggapnya tidak ada matahari. Nah, ini pasti gelap gulita. Begitu juga dengan Rasulullah atau utusan. Rasulullah atau utusan itu adalah bukan manusia, ini adalah potensi atau nur yang turun dari Allah Ta'ala. Artinya
Selama kita masih mengakui Allah Ta'ala, pasti wajib mengakui nurnya, yaitu Rasulullah atau utusannya. Yang ini adalah nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Yang nur ini menempati wujud seorang manusia di tiap-tiap zamannya masing-masing, dan akan menyampaikan dengan bahasa kaumnya masing-masing, sendiri-sendiri. Nah, terus apakah di zaman ini ada rasul? Tentunya karena kita mengakui Allah Ta'ala, pasti mengakui sinarnya atau nurnya. Lah, nur itu sebetulnya Rasulullah. Hanya saja nur ini menempati wajah seorang manusia, yang ditempati nurnya itu di zaman ini. Sebutannya sudah bukan Nabi atau Rasul, karena Nabi itu sudah Khatamul Anbiya, tetapi tidak ada Khatamul Rasul, karena Rasul itu bukan manusia. Rasul itu adalah nur atau utusan Allah Ta'ala. Jadi di zaman ini sebutan Nabi itu sudah dihatamkan, disebut dengan sebutan Al-Ulama Warasatul Anbiya, atau ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan daripada rasul-rasul nabi-nabi sebelumnya. Jadi untuk bisa mengikuti rasul, mesti temukan dulu pewaris daripada nur estafet kerasulannya yang ada di Al-Ulama Warasatul Anbiya. Yang ini, jadi jika tidak ketemu dengan ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya, tidak mungkin kita bisa mengikuti rasul atau utusan di zaman kita ini sendiri. Nah, tentunya seorang utusan atau rasul dan zaman ini disebut dengan ulama warasatul anbiya, atau Rasulullahnya itu disebut dengan waliyah mursyidah. Jadi di akhir zaman ini sebutan rasul itu disebut dengan waliyah mursyidah, karena nama Khatamul Anbiya itu telah hatam. Rasulullah itu pun sebutannya sudah bisa dipakai di zaman ini. Itu perbedaan antara akhir zaman dan zaman pada waktu di Nabi Muhammad. Artinya setiap zaman rasul itu sebetulnya berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh ruang waktu dan kata perbendaharaan di masing-masing zaman atau waktunya. Di zaman ini rasul itu disebut dengan waliyah mursyidah, dan pembawanya disebut dengan Al-Ulama Warasatul Anbiya. Di zaman Nabi Muhammad, nur ini disebut dengan Rasulullah atau Nur Muhammad, karena menempati wujud jasmania Nabi Muhammad. Sebelumnya di zamannya Nabi Isa disebut dengan Roh Kudus, menempati wadah jasmania bernama Nabi Isa, atau yang disebut dengan Yesus. Kemudian sebelum-sebelumnya pun ada. Ini adalah nur, nurin ala nur yahdilahu li nurin lima yasa. Yang ini adalah nur yang turun dari Allah Ta'ala. Ini potensi ketuhanan yang menempati wadah seorang manusia yang ini tidak pernah mati. Jadi untuk bisa mengikuti rasul itu pasti temukan dulu sang pembawa estafet nur kerasulan di zaman kita sendiri. Nah, sebagaimana Nabi juga mengatakan di sebuah hadis bahwasanya awal kemunculan agama Islam itu dalam keadaan asing dan akan muncul dalam keadaan asing pula. Maka beruntunglah orang yang dalam golongan orang-orang yang asing, atau yang disebut adalah al-ghuraba. Jadi dahulu, waktu dulu itu muncul agama Islam itu sangat asing dan akan kembali muncul dalam keadaan asing pula. Nah, di zaman ini tentunya asing itu tentunya banyak sekali orang tidak akan pernah mudah mengikuti ajaran Nabi, karena munculnya itu dalam keadaan asing dan akan kembali muncul dalam keadaan asing pula. Nah, jadi yang menemukan ulama warasatul anbiya atau ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya itu dipastikan sangat sedikit sekali. Nah, jadi terus bagaimanakah
kita jaminannya bahwa seorang ulama itu mewarisi estafet daripada nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Seorang rasul itu tentunya diturunkan ke alam dunia itu, dunia dalam keadaan telah rusak kembali setelah ditinggalkan oleh rasul sebelumnya. Kemudian rasul ini yang baru itu ibaratnya setelah ditinggalkan Rasul Isa, lambat laun agama Nasrani pun akan terkikis. Kemudian turunkanlah rasul yang baru itu, Rasul Muhammad, yang ini memperbaiki agama sebelumnya, ajaran yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimanakah cara berhubungan dengan Tuhannya, memperkenalkan terhadap Tuhannya, kemudian diimplementasikan, diwujudkan dalam kehidupan berketuhanan sehari-hari. Artinya setiap rasul itu memperkenalkan Tuhannya, diawali dengan pastinya akan menunjukkan jalannya, caranya, kemudian adaptasinya, ataupun bagaimana cara berkendaranya menuju Tuhan, ataupun mengenal Tuhan. Nah, jadi jalan menuju Tuhan itu pastinya dari dulu hingga sekarang itu tak perlu berubah, yaitu jalan yang dilewati para rasul dan para nabi. Jadi semua jalan dalam menuju Tuhan itu pastinya sama. Yang ini adalah seluruh napak tilas yang dilewati para nabi dan para rasul sebelum-sebelumnya. Nah, inilah yang mesti kita ikuti sebagaimana para rasul dan para nabi kerjakan pada zaman dahulu. Nah, lantas bagaimanakah cara kita mengikuti napak tilas, jejak napak tilas yang dikerjakan oleh para nabi dan para rasul? Tentunya yang bisa menyampaikan ini hanyalah seorang ulama yang telah mewarisi estafet daripada nur kerasulan sebelumnya. Jadi ini tak semua ulama, karena ada ulama yang mewarisi estafet nur kerasulan dan juga ada ulama yang lain, ulama kolong langit atau ulama atau ulama dunia. Ini tidak termasuk. Yang ini adalah khusus adalah ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan sebelum-sebelumnya. Artinya seorang ulama ini tujuannya hanya satu, yaitu menyampaikan bagaimana caranya mengenal akan Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala. Hanya itu saja, melalui jalan dan cara atau sebagai napak tilas nabi dan rasul sebelum-sebelumnya. Jadi untuk bisa mengikuti Rasulullah, tentunya kita cari di zaman ini seorang ulama yang mewarisi estafet dari kerasulan. Nah, tentunya ulama ini tidak banyak, hanya sedikit. Bahkan di Al-Quran disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah ada seorang rasul di tengah-tengah kaummu pada zamanmu, mengharap keimananmu, keselamatan bagimu, dengan penuh kasih dan penuh penyayang. Disebutkan tadi dalam ayat adalah seorang. Inilah yang sangat sulit karena ini seorang. Nah, ibarat kita mencari jarum itu, mencari jarum di balik tumpukan jerami. Ini yang sangat luar biasa. Nah, tetapi seorang ulama ini pastinya akan menunjukkan jalannya, caranya, adaptasinya, kendaraannya di dalam bagaimana cara mengenalkan akan Allah Ta'ala dan bagaimana cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini carilah ulama yang menyampaikan hanya itu saja. Karena di akhir zaman ini tentunya pasti di antara beberapa banyak golongan, carilah satu golongan atau apa, karena kita tidak tahu, karena ini ada satu golongan yang tidak dalam golongan ahli neraka. Carilah golongan yang dimana itu ibaratnya mampu menunjukkan jalannya, caranya, kendaraannya, adaptasinya dalam mengenal akan Allah Ta'ala, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu saja dulu.
Jadi jangan melebar kemana-mana, nanti kita nggak ketemu-ketemu. Nah, dengan kita dipertemukan dengan seorang manusia pewaris estafet nur bagi kerasulan, yang ini adalah sang pembawa wasilah yang di Al-Maidah 35, yang mesti kita cari di dalam sebelum kita beribadah atau mengenalkan Allah Ta'ala. Jadi golongan ini mestinya golongan yang rahmatan lil alamin, karena Allah Ta'ala adalah Tuhan seluruh umat manusia. Artinya seorang rasul itu akan mengajak umat manusia itu agar berbuat rahmatan lil alamin. Kemudian untuk menciptakan perdamaian dan tentunya bisa menunjukkan jalan keselamatan untuk umatnya. Kedepannya tidak logis jika kita saling menyalahkan kemudian merasa benar sendiri, tetapi makanya kami menyampaikan dengan narasi ilmiah. Ilmiah itu artinya objektif, hitam dikatakan hitam, putih di atas putih, bukan menyalahkan atau menghakimi, tetapi menunjukkan juga jalannya, juga caranya. Demikian ya yang kami sampaikan pada kali ini, bahwasanya akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu golongan yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Demikian ini adalah tentang praktek tarekat Nahdlatul Ulama Nusantara. Salam kebangkitan agama tauhid, salam kerukunan beragama, salam tali marifat, illahi anta maksudi wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.